keterampilan konseling, yaitu keterampilan-keterampilan atau teknik-teknik yang ada di dalam bimbingan dan konseling untuk menangkap atau merespon pernyataan konseli dan mengomunikasikannya kembali kepada klien atau konseli. Pertama, keterampilan attending dan building rapport, yaitu keterampilan yang menjadi awalan untuk membangun hubungan antara konselor dan konseli dengan memberikan perhatian penuh konselor atau terapis kepada konseli yang sedang dihadapinya dan ditandai dengan adanya pemikiran kognitif. Contohnya, konselor memberikan ekspresi wajah yang ceria dengan memberikan senyuman kepada konseli. 2. Keterampilan pendengar yang aktif, yaitu keterampilan dengan cara konselor mendengarkan cerita konseli dengan baik dan konselor merespon pada saat konseli bertanya. Contohnya, konselor mendengarkan cerita konseli dengan penuh perhatian dan memberikan anggukan kepala pada saat konselor setuju dengan pendapat konseli. 3. Keterampilan empati, yaitu keterampilan dalam konseling dengan cara konselor ikut merasakan apa yang dirasakan oleh konseli. Contohnya, konseli bercerita lalu dia menangis. Kita sebagai konselor ikut merasakan kesedihan dari konseli tersebut, tetapi kita harus tetap bersikap profesional untuk tidak sampai meneteskan air mata. 4. Keterampilan parafrase, yaitu keterampilan dengan cara kita sebagai konselor mengulang kembali apa yang telah diceritakan oleh konseli, tetapi dengan menggunakan kata-kata atau pendapat dari konselor itu sendiri. Contohnya, konselor menjelaskan inti dari permasalahan konseli dengan menggunakan bahasa atau kata-kata dari konselor atau dari pandangan konselor itu sendiri. 5. Keterampilan questioning, yaitu keterampilan dengan cara kita sebagai konselor memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada konseli mengenai pertanyaan yang mendasar sampai dengan pertanyaan lanjutan atau disebut dengan keterampilan bertanya. Contohnya, konselor pertama menanyakan pertanyaan mendasar seperti menanyakan nama, alamat, dan juga latar belakang. Dan kemudian konselor memberikan pertanyaan lanjutan, seperti kita menanyakan permasalahan yang sedang konseli hadapi secara detail dari awal sampai akhir, dan sampai dengan kita memberikan evaluasi kepada konseli. 6. Keterampilan konfrontasi, yaitu keterampilan yang ada di konseling karena adanya kesenjangan dari konseli atau klien antara perasaan dan raut muka tidak sesuai dengan yang klien katakan dan rasakan. Contohnya, konseli bercerita kepada konselor. Selesai bercerita, si konselor bertanya keadaan konseli dan konseli menjawab tidak apa-apa, tetapi si konseli ini tiba-tiba meneteskan air mata. 7. Keterampilan helping conversation, yaitu keterampilan yang ada di dalam konseling untuk memulai komunikasi dari tahap awal sampai dengan tahapan akhir, atau disebut dengan keterampilan membantu percakapan. Contohnya, konselor memulai percakapan dengan baik, mulai dari keterampilan attending building rapport, pendengar yang aktif, empati, parafrase, konfrontasi, sampai dengan keterampilan summarizing. 8. Keterampilan summarizing, yaitu keterampilan dengan cara konselor memberikan kesimpulan atau ringkasan atas permasalahan dari konseli tersebut. Contohnya, konselor memberikan kesimpulan dan saran atau masukan kepada konseli sebelum konseling ini selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Sebelumnya dengan Ibu siapa ini? Saya Ibu Siti Aisyah. Siti Aisyah.
tentang keluarga. Tadi kan Mbak Ibu Siti bilang ini kan konseling tentang keluarga. Saya bisa ceritain awalnya itu seperti apa? Jadi cerita awalnya ini seperti ini Bu. Suami saya itu kadang kalau misalnya marah-marah dia suka lempar barang gitu. Dan saya dan suami saya itu jarang banget berkomunikasi bareng gitu. Berarti karena kurang ada obrolan itu ya, kayak nggak tahu juga aktivitas dia. Nah kalau boleh saya tahu Bu, selain dia lempar barang, apakah dia pernah menyentuh ibu, mengenai ibu gitu? Sebenarnya pernah, tapi dia memukul saya, tapi tidak sering Bu. Tapi dia lebih sering melempar barang. Kalau juga marah tuh dia kayak melempar barang itu. Oh, berarti saya jelasin lagi ya Bu. Berarti dari cerita ibu yang bisa saya ambil itu karena pekerjaan suami ibu ini tidak sesuai ya dengan yang dia inginkan, sehingga emosi dia itu memuncak sampai akhirnya dia melampiaskannya itu ke barang dan juga ke fisik ibu. Mungkin karena itu ya, kayak dia itu bisa melampiaskan emosinya. Ya, Bu. Dengan suami ibu seperti itu, apa yang ibu rasain pada saat itu? Sepertinya ya Bu. Tapi kalau emang ibu baik-baik saja, tapi saya lihat kalau muka ibu itu kayak ada kaca-kaca, muka ibu itu tidak nangis. Ya Bu, sebenarnya pacar saya tidak baik-baik saja Bu. Ya udah nggak apa-apa, kalau emang mau nangis nangis aja, nggak apa-apa kok. Saya bisa ngasih waktu buat ibu untuk menangis diri dulu sebelum kita masuk ke lapangan sama-sama. Baik Bu. Apakah ibu udah merasa lega? Sudah Ibu. Bolehkah saya sedikit mengasih saran mengenai masalah ibu? Jadi itu menurut saya ibu sering-sering aja kayak ngobrol bareng sama suami kayak gitu, kayak sekedar nanyain aja kayak dia itu udah makan atau belum, kayak gimana pekerjaan hari ini kayak gitu sih Bu. Terus kalau masalah dia yang kayak dengan fisik ke ibu, itu sesekali berlawan aja Bu, karena kalau kita diam aja nanti bisa jadi kebiasaan buat dianya. Oke baik Bu. Nanti saya coba untuk sering-sering menanyakan kabar dia gimana hari ini, atau sering-sering untuk menanyakan pendapatan ini kepada dia. Baik Bu Siti, jadi ini dari permasalahan ibu ini karena jarang komunikasi. Jadi menurut saya banyak-banyakin aja kayak ngobrol sama dia. Walaupun sekedar kayak cuma nanyain udah makan belum. Iya Bu, sebelumnya terima kasih atas sarannya Bu. Iya Bu, sama-sama. Kalau emang masih ada yang janggal, ibu bisa konsultasi kepada saya atau ada saya lain ya Bu. Baik, kalau sudah Bu, saya bisa tutup ya konseling hari ini. Baik, terima kasih Bu untuk hari ini. Iya Bu, sama-sama.